Hey, yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 312 yang terbaru. Namun sebelumnya Tamagon ingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana Igarashi yang bertemu dengan Nagi, dimana berkat Igarashi pada akhirnya Nagi mau menerima tawaran yang diberikan oleh Buratsuta untuk masuk ke Blue Lock kembali. Kemudian Buratsuta secara tiba-tiba memasuki Akademi Blue Lock dan menginformasikan bahwa ada 3 tambahan pemain yang akan ikut mewakili Jepang sekaligus dalam satu Piala Dunia. Timelinenya adalah 2 jam tersisa sebelum pembukaan Piala Dunia U20. Nah, kali ini bagaimanakah cerita lanjutan dari Blue Lock ini? Silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon terkait dengan Blue Lock. Blue Lock chapter 312 mendapatkan judul Piala Dunia U20. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan pembukaan yang megah dari Piala Dunia U20 yang sudah dimulai. Catatan awal yang kita dapatkan di chapter ini adalah semua sudah siap untuk Piala Dunia U20 dan sekarang tinggal mempercayakan segalanya pada ego masing-masing. Di sini pun diperlihatkan bahwa Isagi yang sudah benar-benar bersiap untuk bertanding memperebutkan piala terbaik di ajang bergengsi ini. Dengan terlihat dia menghembuskan nafasnya dan bilang bahwa dia adalah alat yang hidup hanya untuk mencetak gol. Namun kemudian dia kembali merevisi kata-katanya tersebut dengan bilang bahwa dia adalah alat yang hidup untuk membawa Jepang menjuarai Piala Dunia. Yap, kita pun diperlihatkan pembukaan Piala Dunia U20 dalam lapangan, di mana pembukaan ini benar-benar meriah hingga para penonton sangat bersemangat dengan antusias untuk menunggu bagaimana turnamen ini akan segera dimulai. Di sini penyelenggara pun mengatakan bahwa Piala Dunia ini akan segera dimulai dan mereka akan mengumumkan 11 pemain utama dari timnas Jepang. Panel selanjutnya pun memperlihatkan line up utama dari pemain timnas Jepang yang akan bertanding di Piala Dunia U20. Dimulai dari penjaga gawang yang akan dipegang oleh Gaga Marugin. Kemudian berlanjut ke pemain belakang tengah. Ini adalah kapten dari timnas Jepang, yakni Oliver Aiko. CB yang lainnya akan menemani Aiko adalah Ryu Jubei. Dan berlanjut ke otak lini pertahanan dari timnas Jepang dipegang oleh Nico Iki. Nah, sesaat di dalam lapangan masih memperkenalkan beberapa pemain inti dari timnas Jepang, kita juga melihat pada beberapa panel menarik yang memperlihatkan Nagi menjadi sorotan kembali. Di sini dia terlihat memasuki lapangan dan tentu saja memesan tiket untuk bisa masuk ke lapangan. Dia bilang bahwa dirinya adalah sudah bukan bagian dari Blue Lock lagi dan dia akan mengkhianati filosofi dari Blue Lock demi keuntungannya sendiri. Untuk saat ini dia sudah berdiri di sini dan dia seharusnya tidak kembali lagi. Nagi berharap bahwa dia bisa saja merebut posisi yang dulu dia impikan kembali dan akan sangat menyedihkan, menjijikan dan juga menyakitkan dengan kondisi yang sekarang. Karena ini pertama kalinya dia sudah menyadari sisi dirinya yang seperti ini dan sekarang dia pun sudah mengenal dirinya secara lengkap. Di sini pun dia menerobos pintu penjaga dari stadion untuk memasuki ruangan tertentu yang akan dia cari. Dia di sini bilang bahwa dia mulai sadar akan kemungkinan yang membakar semangatnya bukan sekedar bermain sepak bola saja. Dan sekarang dia akan menuju ke suatu tempat yang dia akan targetkan. Nagi kembali mengingat saat-saat bersama dengan Ryo, di mana semangatnya pada saat bermain bersama dengan teman-temannya tersebut menyala. Namun, kenyataannya sekarang semuanya sudah tergantikan dan dia sekarang paham akan sepak bola bukan hanya untuk berada di samping Ryo lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ada di dalam diri Nagi. Hasrat warna asli dari egonya yang dimana sekarang dia pun menargetkan ruangan dari ketua asosiasi Jepang yakni Buratsuta. Disinilah Nagi kemudian menanyakan tentang apakah masih ada slot yang tersisa untuknya untuk maju juga mewakili timnas Jepang di Piala Dunia U20. Nagi di sini berkata bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan harus menghancurkan Blue Lock sekalipun untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Nah, lanjut kita ke dalam lapangan lagi. Kita kembali meneruskan beberapa line up utama dari timnas Jepang dan kali ini masuk ke dalam posisi back sayap. Di sisi kanan sayap ada si Panther merah Chigiri Hyoma. Kemudian di sisi kirinya ada sang aktris kaki kiri yang sangat tenang yakni Yori. Kita lanjut dengan memperkenalkan sang pembunuh luar biasa yakni Karasu Tabito dan juga si serba bisa yang bisa berubah-ubah yakni Mikagireo.
Berlanjut dengan memperkenalkan sang ahli dribble si kuning cerah yakni Bachira Meguro. Dan kita pun sampai pada perkenalan terakhir untuk dua penyerang terbaik yang dimiliki oleh Blue Lock saat ini. Yang pertama tentu saja adalah sang binatang buas yakni Toshirin, dan tentu saja sang kambing kita yakni Yoichi Saga. Pertandingan pun akan segera dimulai, di mana untuk pertandingan pertamanya akan mempertemukan Jepang yang akan melawan Nigeria. Dan akhir panel chapter ini pun memperlihatkan wajah Isagi yang sumringah dan menyala-nyala, bersemangat untuk memulai pertandingan pertamanya di fase grup Piala Dunia U20 ini. Chapter ini pun ditutup dengan kata-kata dari Isagi yang bilang bahwa ayo para calon pemain terbaik dunia, dan pertandingan Piala Dunia U20 pun akhirnya kick off dimulai. Di chapter terbaru ini, tim nasional Jepang memulai laga U20-nya melawan Nigeria. Starting 11-nya sudah diumumkan dengan Gagamaru sebagai kiper, Aiku, Jubei, dan juga Nico di lini belakangnya. Chigiri sebagai wingback kanan dan Hyori sebagai wingback kiri. Lalu di lini tengah ada Karasu, Mikage, dan juga Baichira, dengan duet Ito Shirin dan juga Isagi berada di depan. Pertandingan langsung dibuka dengan ketegangan tinggi antara Jepang melawan Nigeria. Nah, pertandingan ini akan menjadi bukan sekedar teknik ataupun kekuatan. Duel ini mewakili pertarungan antara gaya bermain disiplin Jepang versus agresi dan fisikal kasar ala Nigeria. Kehadiran Nagi juga sebagai wildcard menambah dimensi resikonya. Dia bisa mengangkat moral tim atau malah meretakkan struktur yang sudah dibangun oleh Eigo Jinpachi. Meski Blue Lock menghadapi duel simbolis, mari kita bandingkan dulu secara nyata data head-to-head U20 antara Jepang melawan Nigeria. Nah, dari 5 pertemuan terakhirnya, Jepang 2 mengalami kemenangan dan 2 imbang, sementara 1 kalah. Sementara Nigeria 1 menang, 3 imbang, dan 1 kalah. Jadi skor rata-rata Jepang kebobolan lebih banyak, 1,6 gol kebobolan per gamenya, dan Nigeria cuma 0,8. Jadi prediksi yang akan terjadi di pertandingan dua negara ini bisa saja adalah Jepang dengan filosofinya yakni alat untuk menang bakal mengandalkan strategi matangnya. Sementara Nigeria bakal memaksa gaya fisik dan cepat, memancing reaksi emosional dari pemain Jepang, dan seringkali cara ini membangun kekuatan dari timnas Nigeria ini. Nah, jadi semuanya bisa terjadi dan semuanya bisa saja akan memberikan kejutan besar kepada kita. Sekarang, garis besarnya adalah 3 poin harus Jepang dapatkan dalam pertandingan kali ini. Karena 2 pertandingan grup lagi tentu mereka akan menghadapi beberapa negara-negara besar yang akan sangat sulit mendulang poin yakni Inggris dan juga Prancis. Jadi terima kasih sudah menonton Blue Lock chapter terbaru ini. Kita akan bertemu lagi dalam chapter depan di Blue Lock selanjutnya.